Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Najwa Fauzi Amalina dengan NIM 2500788, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh revolusi paling berpengaruh di Asia Tenggara, yaitu Ho Chi Minh, pemimpin besar Vietnam yang dikenal sebagai The Bringer of Light. Ho Chi Minh lahir pada 19 Mei 1890 di desa kecil bernama Hong Tru di Vietnam Tengah. Selain itu, Vietnam pada saat itu masih menjadi jajahan Prancis dengan nama Indochina Prancis. Nama asli dari Ho Chi Minh adalah Nguyen Sinh Chung dan kemudian dikenal juga sebagai Nguyen Thanh Thanh. Ayahnya bernama Nguyen Sinh Huy adalah seorang sarjana sekaligus pejabat rendah yang dipecat karena menentang kebijakan kolonial Prancis pada saat itu. Dari keluarganya, Ho pun belajar arti keberanian dan juga nasionalisme, karena sejak kecil ia sudah melihat bagaimana rakyatnya ini ditindas dan hidup dalam kemiskinan akibat penjajahan. Nah, pengalaman inilah yang menumbuhkan semangat kemerdekaan dalam dirinya. Kemudian pada tahun 1907, Ho menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah setempat. Bersama kakak laki-lakinya, ia pun kemudian berangkat ke kota Hue untuk belajar di Franco-Vietnamese Academy, yaitu sebuah sekolah bergengsi yang mengajarkan sistem pendidikan modern ala Prancis. Setelah menempuh pendidikan di Hue dan sempat menjadi guru di Pan Thiet, ia pun bekerja di sekolah teknik Saigon sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Vietnam untuk mencari ilmu dan pengalaman demi memperjuangkan bangsanya. Pada tahun 1911, pada usianya yang ke-21 tahun, Ho Chi Minh bekerja sebagai juru masak di salah satu kapal uap Prancis. Dari sinilah perjalanan panjangnya dimulai. Ia mengunjungi banyak-banyak negara seperti Afrika, Amerika, dan juga Eropa, dan menyaksikan secara langsung bagaimana kolonialisme ini menindas banyak bangsa. Kemudian, ia tinggal di London sekitar tahun 1915 hingga 1917, lalu pindah ke Paris, dan di Paris ia pun aktif dalam gerakan buruh dan kelompok sosialis. Pada tahun 1919, ia menulis petisi kepada Konferensi Perdamaian Versailles, di mana isinya adalah menuntut hak-hak politik atas rakyat Vietnam. Meskipun diabaikan, sejak saat itu ia pun dikenal dengan nama Nguyen Ai Quoc yang berarti Nguyen Sang Patriot. Pada tahun 1920, ia menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Prancis karena terinspirasi oleh revolusi Bolshevik dan juga pemikiran Lenin tentang anti-imperialisme. Kemudian pada tahun 1923, ia pun pergi ke Moskow untuk belajar strategi revolusi dan kemudian pindah ke Canton di China dan mendirikan Vietnam Revolutionary Youth League, yakni organisasi yang menjadi cikal bakal dari gerakan kemerdekaan di Vietnam. Ho Chi Minh membangun dasar ideologinya pada Marxisme-Leninisme, yakni disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Vietnam yang saat itu masih berada di bawah pengaruh kolonialisme. Menurut Ho, kemerdekaan nasional dan sosialisme adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Baginya, kebebasan tidak ada artinya jika rakyat masih hidup dalam kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Oleh karena itu, tujuan utama dari revolusi adalah membangun masyarakat yang setara dan juga sejahtera. Ia juga menekankan pentingnya moral revolusioner seorang pemimpin. Seorang pemimpin, menurut Ho, harus jujur, sederhana, rajin, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Pemikiran inilah yang membuatnya menjadi simbol moral sekaligus ideologis bagi bangsa Vietnam hingga hari ini. Pada tahun 1930, Ho Chi Minh mendirikan Partai Komunis Indochina yang menjadi organisasi penting dalam perjuangan kemerdekaan. Ketika Jepang menduduki Indochina pada awal 1940-an, ia pun membentuk Viet Minh, yaitu Liga Kemerdekaan Vietnam pada tahun 1941. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada tahun 1945, Ho Chi Minh pun memanfaatkan kesempatan itu. Pada 2 September 1945 di lapangan Ba Dinh, Hanoi, ia pun memproklamasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam.
Namun, perjuangannya belum selesai. Prancis kembali ingin menguasai Vietnam sehingga perang pun pecah dari tahun 1946 hingga 1954. Nah, kemudian pada tahun 1954, kemenangan besar Vietnam dalam pertempuran Dien Bien Phu memaksakan Prancis untuk mundur. Melalui konferensi Jenewa di tahun 1954, Vietnam pun kemudian terbagi menjadi dua, yakni Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang didukung oleh bangsa Barat yakni Amerika. Ho Chi Minh pun terus memimpin Vietnam Utara dan berjuang untuk menyatukan Vietnam kembali hingga akhir hidupnya. Pengaruh Ho Chi Minh ini tidak hanya terasa di Vietnam saja, tetapi juga di Asia Tenggara. Pada tahun 1959, ia pernah mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soekarno. Dalam kunjungan tersebut, ia menerima gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum dan sejarah di Universitas Padjadjaran sebagai penghargaan atas perjuangannya melawan kolonialisme. Nah, hubungan Ho Chi Minh dan Soekarno ini cukup dekat karena keduanya sama-sama merupakan pemimpin perjuangan anti-imperialisme. Menjelang akhir hayatnya, Ho Chi Minh pun semakin sering sakit akibat usia dan juga tekanan dari perang yang berkepanjangan. Ia pun wafat tepat pada tanggal 2 September 1969 ketika Vietnam merayakan hari kemerdekaannya. Dalam wasiatnya, ia pun berpesan agar rakyat Vietnam hidup sederhana, setia pada perjuangan, dan membangun negara yang damai serta makmur. Meskipun Ho ingin dikremasi, pemerintah memilih untuk membangun Museum Ho Chi Minh di Hanoi sebagai bentuk penghormatan. 6 tahun setelah kepergiannya, pada 30 April 1975, cita-citanya pun terwujud di mana Vietnam kembali bersatu. Kemudian, kota Saigon pun kemudian diubah menjadi Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh ini dikenang sebagai bapak bangsa Vietnam. Pemikiran dan gaya hidupnya kemudian dirumuskan sebagai Ho Chi Minh Thought, yakni ideologi resmi Vietnam pada saat ini. Ia menanamkan nilai-nilai bahwa kemerdekaan itu tidak berarti apa-apa jika rakyat belum sejahtera. Hingga kini, pemikirannya pun menjadi dasar pembangunan Vietnam modern untuk menjadi negara yang mandiri, kuat, adil, dan berbudaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.